langsung dari lokasi tabrakan KRL dengan truk pengangkut BBM. Sudah ada Ibu Eni bersama saya malam hari ini. Apa kabar Ibu? Baik. Baik ya Bu ya. Ibu Eni ini pemirsa merupakan saksi mata yang melihat bagaimana peristiwa tabrakan dan ledakan terjadi. Karena Ibu Eni berjualan gado-gado persis di dekat palang perlintasan kereta api. Oke, Ibu bisa menceritakan sedikit apa yang Ibu lihat pada Senin siang beberapa detik sebelum kecelakaan itu? Kira-kira begitu itu pintu kan nggak gitu panjang. Pintu tuh kan cuma nggak sampai menutup semua jalan nggak gitu ya? nutup semua. Tiba-tiba mobil masuk, mobil tangki, ya. Tangki. Mobil tangki masuk, tengah-tengah berhenti, nggak bisa nyebrang, jalan. ya nggak bisa jalan. Udah gitu kereta kelihatan dari ini kok nggak ada suara neng-neng, kereta nyelonong. Ibu tidak dengar bunyi ini bel peringatan. Kan dari tadi saya di sini mendengarkan setiap kereta mau lewat ada pengumuman lewat toa itu, ada kereta mau lewat dari arah mana. Pada saat kejadian itu Ibu dengar nggak? Nggak gitu nggak dengar. Terus Pak Muji turun ke itu tengah-tengah jalan. Pak Muji ini penjaga perlintasan kereta api. Iya. Oke. Apa yang dilakukan Pak Muji Bu pada sampai saat itu pakai bendera merah. Tengah-tengah jalan itu mobil suruh cepetan berusaha dia setengah ini cepetan keluar itu mobil biar digas biar gimana nggak jalan. Iya. Pada saat itu Ibu kendaraan ramai atau tidak di depan truk itu dan di belakang truk itu? Kalau saya ngelihat di depan karena saya kan di situ posisinya nggak ada macet, nggak ada mobil. Artinya bisa seandainya jalan bisa ya truknya? Bisa. Karena saya juga jatuh ke got sampai 3 kali lewat situ got. Berhubung saya panik. Nah Ibu Eni, setelah Ibu lihat truk BBM-nya tidak bisa jalan, nyangkut di tengah perlintasan, kemudian apa yang terjadi? Kereta melintas? Kereta melintas, itu langsung jegur api. Apa yang Ibu lihat apinya? Sebesar apa Bu apinya? Ya sebesar apa, tinggi. Besar langsung sekali saya apinya. Lari, masuk ke got. Ibu berusaha menyelamatkan diri. Setelah Ibu masuk ke got, kemudian apa yang Ibu lihat di situ di lokasi kejadian? Saya lari langsung ke rumah. Langsung pulang ke rumah? Iya, nggak ngelihat api lagi. Cuma dengar ledakan 3 kali. 3 kali ledakan yang Ibu dengar? Jadi tinggi banget. Ibu menyaksikan bagaimana truknya nyangkut, kemudian dihantam oleh kereta dan meledak 3 kali? Iya. Oke. Tapi sebelum Ibu sempat pulang ke rumah, kondisi di sini seperti apa Ibu? Ramai, langsung dikunjungi warga? Ya kondisi sini nggak rame, biasa, nggak macet. Sebelah sini saya nggak ngelihat karena ini kok kereta. Baik, alhamdulillah Ibu Eni selamat dari peristiwa itu ya. Menyaksikan walaupun menyaksikan itu. Baik Ibu Eni, terima kasih. Nah Mirsa, kami selanjutnya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan saya Hendrawan Setiawan dari Rumah Duka Masinis almarhum Darman Prasetyo. Hendrawan yang akan melaporkan bagaimana kegiatan tahlilan yang akan berlangsung malam hari ini. Hendrawan, silakan. Ya Anggi, memang malam ini rencananya akan digelar tahlilan yang akan digelar oleh pihak keluarga di Rumah Duka almarhum Darman Prasetyo yang merupakan masinis kereta rel listrik jurusan Serpong Tanah Abang yang pada tanggal 9 Desember lalu mengalami kecelakaan di Bintaro. Dan rencananya nanti tahlilan ini tidak hanya dilakukan satu malam ini, namun akan dilakukan 7 hari berturut-turut rencananya, atau seperti kebiasaan warga desa di Kecamatan Purwoda di Kabupaten Purwoda Jawa Tengah ini. Tahlilan nanti akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat atau sesudah sholat Isya. Dan bagi pihak PT Kereta Api sendiri dalam saat tadi pada pukul 9 dilakukan pemberangkatan jenazah menuju ke TPU Kembang Gading yang tidak jauh dari lokasi rumah duka. Sosok Darman Prasetyo merupakan sosok yang mempunyai integritas tinggi dan patut diteladani oleh rekan-rekan sekerjanya. Bagi saudara-saudara Darman Prasetyo, Darman dikenal sebagai orang yang humoris dan tegas. Untuk istri Darman juga dikenal sebagai orang yang sangat menghargai waktu dan selalu berpesan kepada istrinya untuk selalu menepati waktu. Lalu apa kata ibunda dari Darman Prasetyo? Saat ini saya sudah bersama Bu Suratmi yang merupakan ibunda dari almarhum Darman Prasetyo. Selamat malam Bu. Selamat malam. Bu Suratmi, sebelumnya saya ucapkan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya almarhum Darman Prasetyo Bu ya. Ya Kak, terima kasih. Ibu, kalau di mata Ibu sebagai ibunda dari almarhum, sosok Darman Prasetyo itu seperti apa Bu?
Darman Prasetyo itu adalah anak yang baik, ramah sama orang tua, tahu kebutuhan orang tua. Kalau ya mesti kalau saya minta apa ya, kalau saya setiap ulang tahun tuh saya selalu dikasih kado sama Darman Prasetyo. Bu, kado apa Bu yang pernah dikasih almarhum Darman yang mungkin bagi Ibu itu sangat spesial, paling Ibu sukai kenang sampai dengan saat ini? Tahun kemarin itu membelikan saya sandal. Saya senang sekali karena sandalnya itu juga enak dipakai, enteng. Dan selalu kadang-kadang kalau saya minta, seumpamanya saya minta belikan daster, ya nanti iya tak belikan. Ibu, kalau kita melihat pada kecelakaan tanggal 9 Desember lalu, itu bagaimana Ibu mendapatkan informasi pertama dan kemudian meyakini pihak keluarga, khususnya Ibu, bahwa yang meninggal adalah putra Ibu, Darman Prasetyo? Saya melihat dari TV berita itu RCTI, terus saya mengikuti ke TV One, Metro TV, terus bergantian. Jadi saya itu firasat saya itu memang Darman. Saya juga berdoa mudah-mudahan jangan Darman. Tapi ternyata kok anak saya yang kecelakaan waktu siang itu. Saya juga nggak mengira lah. Dia nggak pernah pesan apa-apa. Cuma waktu tanggal 2 itu dia miss call sama bapaknya menanyakan saya sehat apa enggak. Terus bapaknya bilang, alhamdulillah mama sehat. Itu saja. Bu, kapan Bu, Ibu kemudian setelah melihat sejumlah berita di televisi termasuk di TV One, Ibu meyakini bahwa oh ya ini memang benar-benar anak saya, dan bagaimana reaksi Ibu kala itu? Waktu reaksi itu juga saya udah tapi ternyata kan ponakan-ponakan itu pada ngecek itu, terus terutama adik saya yang nomor 1 tahu itu, yaitu adik ipar saya itu Pak Kerman, karena dia kan juga masinis Tanah Abang, pegawai kereta api Tanah Abang. Bu, terima kasih sekali Bu atas informasi yang diberikan. Kita berdoa supaya Darman juga mendapatkan terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Bu ya. Terima kasih Bu, sekali lagi kami ikut berduka atas kehilangan putra Ibu Darman Prasetyo. Itu tadi pemirsa informasi yang kita dapat dari Ibunda almarhum Darman Prasetyo yang merupakan masinis dari kereta api yang terjadi kecelakaan pada tanggal 9 Desember lalu. Darman meninggalkan seorang putra dan seorang istri dan merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan Suroto dan Suratmi. Anggi, kembali ke Anda di Jakarta. Hendrawan, terima kasih. Pemirsa, selain almarhum Darman, sang masinis, ada juga teknisi kereta api yang ikut menjadi korban dalam kecelakaan ini. Kami akan hadirkan bagaimana keluarga menceritakan profil atau sosok seorang almarhum Sofyan Hadi usai jeda saat lagi di Meja Bundar. Tetaplah bersama kami.